Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya akan membahas tentang soal kompetensi sosial kultural tes P3K 2021 tentang tips dan trik pembahasan soal ini. Oleh karena itu, mohon agar simak video ini sampai tuntas ya. Namun sebelum itu mohon bantu agar channel ini semakin berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share untuk mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video. Oke, soal pertama. Menurut E.B. Taylor, kebudayaan merupakan A. Kemampuan seluruh anggota masyarakat, B. Seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat, C. Keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, moral, hukum, adat istiadat yang didapat oleh seseorang, D. Hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, E. Hal-hal yang bersangkutan dengan tingkah laku. Ini pengertian dari E.B. Taylor. Kalau berbicara tentang Taylor, yang paling mudah untuk diingat sebenarnya adalah tiga atau empat kata kunci ini ya. Yang pertama, di dalamnya dia mengatakan tentang pengetahuan, kemudian tentang moral, hukum, dan adat istiadat. Sehingga jawabannya adalah yang C. Keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, moral, hukum, adat istiadat yang didapat oleh seseorang. Soal kedua. Yang termasuk dampak negatif akibat keberagaman budaya, kecuali A. Menimbulkan konflik antar elit dan golongan politik, B. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama, C. Menimbulkan krisis ekonomi dan moneter, D. Menimbulkan konflik antar suku bangsa, E. Menimbulkan konflik antar yang kaya dan miskin. Oke, yang ditanyakan di soal ini adalah dampak negatif, akan tetapi di akhir ada kata kecuali, sehingga dampak negatif ini berganti menjadi dampak positif. Di pilihan jawaban yang termasuk dalam dampak positif itu hanya satu, yang B saja ya, sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. Nah, tanpa mengetahui mana jawaban yang benar pun kita sudah bisa mengidentifikasi mana jawaban yang tepat untuk pertanyaan semacam ini. Ketika ada kata kecuali, cari yang paling berbeda atau kebalikan dari option yang lain. Sementara untuk alasannya adalah dampak positif keberagaman budaya, salah satunya adalah sebagai alat bersatunya masyarakat atas dasar berbagai latar belakang perbedaan. Adapun option B itu tentang agama, itu hanya salah satunya saja untuk menegaskan bahwa dinamika kehidupan kita sekarang ini memang salah satunya kadangkala sering dibentrokkan dengan agama ya. Sehingga ini untuk mengetahui bagaimana kompetensi sosial kultural kita sebagai calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK ya. Jadi jawabannya adalah yang B, sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. Soal 3. Setiap hari Anda selalu ini ya, datang paling pagi tiba di kantor. Yang Anda lakukan adalah A. Membuat rencana kerja hari itu, B. Mengerjakan pekerjaan yang tertunda kemarin, C. Membaca koran, D. Mengobrol dengan sesama pegawai, E. Menikmati udara di pagi di lingkungan taman kantor ya. Oke, ini adalah soal yang cukup tricky ya, paling membingungkan di antara soal yang lain karena ini mirip-mirip TKP. Di soal TKP ada soal semacam ini, jawabannya itu mengerjakan pekerjaan yang tertunda kemarin. Saya juga sempat membahas, mungkin kawan-kawan bisa lihat untuk yang ingin juga tes CPNS, melihat peluang yang lain barangkali, itu saya sudah menjelaskan yang B ya. Tapi untuk soal ini saya lihat jawabannya ternyata yang E, menikmati udara pagi di lingkungan teman kantor. Oke, kita coba untuk menalar ya, berpikir positif tentang jawaban ini. Kita lihat di sini memang ada perbedaan. Di sini di soal itu setiap hari, berbeda dengan soal di yang TKP kasusnya. Maka kalau kita berbicara tentang setiap hari, maka option membuat rencana kerja di hari itu bisa keliru. Kenapa? Karena setiap hari itu tidak mungkin dilakukan. Ya,
Kemudian yang B, mengerjakan pekerjaan yang tertunda kemarin. Kalau opsinya yang B untuk soal setiap hari, maka kita bisa dinilai sebagai orang yang suka menunda-nunda pekerjaan. Ya. Kemudian yang C, membaca koran, itu juga kurang bermanfaat, ya. Bisa diganti dengan yang lain misalkan. Yang D, mengobrol dengan sesama pegawai, ini tidak mungkin karena setiap hari selalu datang paling pagi. Ngobrol dengan siapa ya? Yang E ini paling masuk akal memang ketika menikmati udara pagi di lingkungan teman kantor untuk sekedar refreshing sebelum memulai aktivitas. Oke, ini jawabannya atau pembahasannya. Setiap hari paling awal di kantor itu menunjukkan sikap rajin. Ya, sikap rajin sehingga dimungkinkan semua pekerjaan telah selesai. Ini sekaligus mengeliminasi opsi jawaban yang lain. Sehingga jawabannya adalah yang E, menikmati udara pagi di lingkungan taman kantor. Soal 4. Menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena A, bertahan pada cara yang telah ada, B, berpikir mencoba usaha lain, C, menunggu bantuan pihak lain, D, menunda ketika melihat resikonya, E, mundur begitu melihat resikonya. Ini untuk mengetahui bagaimana karakter, ya, sama dengan soal sebelumnya. Nah, seorang yang visioner melihat resiko itu sebagai kesempatan, ya. Jadi jawabannya adalah yang E, mundur begitu melihat resikonya. Kenapa? Karena orang yang tidak visioner itu ketika akan kehilangan kesempatan ketika dia melihat bahwa resiko itu akan menghancurkannya. Tapi berbeda dengan orang visioner yang melihat resiko itu adalah sebagai sebuah kesempatan. Tetap merupakan suatu kesempatan. Sedangkan yang A itu berkaitan dengan inovasi, ya. Inovasi atau kreativitas yang tidak dimiliki. Nah, ini berkaitan dengan visi yang dimiliki oleh seseorang, dalam hal ini adalah kawan-kawan yang akan melakukan tes P3K. Soal 5, hasil kebudayaan berikut yang berupa kebudayaan imaterial adalah A, candi gereja, B, bahasa adat dan ilmu, C, religi masjid, D, patung lukisan, E, tari-tarian film dan TV. Yang dimaksud dengan imaterial itu tidak terdiri dari materi atau aspek fisik. Ada pula yang mengatakan bahwa imaterial itu termasuk dalam aspek agama. Nah, kalau kita hanya menganggap bahwa imaterial merupakan sesuatu yang selalu identik dengan aspek agama, maka kita akan menjawab di option A atau option C. Sementara secara umum sebenarnya imaterial itu berarti tidak terdiri dari materi atau aspek fisik, dan agama itu merupakan salah satunya. Jadi hal-hal yang dipandang sebagai imaterial contohnya adalah Allah gitu ya, Tuhan, roh-roh, malaikat, jiwa, hantu, penyebab atau prinsip formal dalam hal-hal alam vital, pikiran, kesadaran, kehendak, intelek, emosi, perasaan, dan pencerahan harusnya ini. Jadi jawabannya adalah yang B, bahasa, adat, dan ilmu, sesuatu yang tidak bisa terlihat secara langsung tapi bisa dirasakan kehadirannya. Nah, itu dimaksud dengan imaterial, kembalikan dengan material ya. Kalau material kan bisa dipegang, bisa dirasakan, memang ada gitu ya, berbentuk fisik lah. Soal 6, faktor geografis yang dapat mengilhami perkembangan budaya adalah A, ide seseorang untuk menciptakan sesuatu, B, hasil rekayasa genetik, C, ide mengembangkan jalan kereta bawah laut, D, tidak sesuainya kemajuan peradaban terhadap sarana hidup, E, letak sebuah daerah terhadap daerah lain. Kalau kita berbicara tentang faktor geografis, maka berkaitan dengan letak atau suatu posisi. Itu gampangnya ya untuk mengidentifikasi jawaban dengan cepat. Jadi faktor geografis merupakan letak atau lokasi suatu tempat yang sangat berpengaruh pada kebiasaan hidup suatu masyarakat, sehingga jelas jawabannya adalah yang E, letak sebuah daerah terhadap daerah lain. Soal 7, dalam proses internalisasi budaya institusi yang berperan menampilkan fondasi nilai dan norma adalah
A. Pemerintah, B. Masyarakat, C. Sekolah, D. Agama, E. Keluarga. Oke, ini ada kata internalisasi budaya institusi. Berarti kalau kita berbicara tentang institusi di sini adalah peran lembaga. Ya, lembaga yang berperan menampilkan fondasi nilai dan norma, maka jawabannya adalah sekolah. Berbeda kalau misalkan di soal ini tidak ada kata institusi, hanya internalisasi nilai misalkan. Internalisasi nilai yang merupakan fondasi nilai dan norma paling utama, ya jawabannya keluarga. Tapi di sini internalisasi budaya institusi. Jadi jawabannya yang C, sekolah. Soal 8. Fungsi kebudayaan adalah A. Untuk melindungi manusia dari gangguan penghuni lainnya, B. Agar manusia dapat bertahan hidup dan mampu memenangkan persaingan, C. Untuk menjaga kestabilan lingkungan hidup, D. Untuk menghasilkan seni budaya yang berguna, E. Untuk menambah aktivitas manusia di muka bumi. Fungsi budaya ini dikemukakan juga oleh Selo Sumarjan. Ya, nah ada 3 yang salah satunya adalah berfungsi sebagai alat atau media yang membantu hidup manusia yang diwujudkan dalam penciptaan teknologi. Menurut Surjana Sukamto dan Selo Sumarjan, ini orang yang memiliki buku yang sama. Setidaknya ada 7 unsur dalam teknologi, yaitu alat produksi, senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian, serta perhiasan, rumah dan tempat berlindung, serta alat atau moda transportasi. Sehingga jawabannya adalah yang D, untuk menghasilkan seni budaya yang berguna. Ini kan soal HOTS ya, tidak sama jawabannya dengan yang dikemukakan oleh tokoh tersebut. Hanya memang benar, di sini kan ada menghasilkan seni budaya yang berguna. Apa yang berguna itu ya? Yang berguna itu di sini dikatakan diwujudkan dalam penciptaan teknologi, membantu hidup manusia, itu tentu berguna. Jadi jawabannya yang D. Soal 9. Kebudayaan kebendaan berupa alat dan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menguasai alam menurut definisi kebudayaan dari Selo Sumarjan, termasuk ke dalam bagian yang dinamakan A. Rasa, B. Karya, C. Jiwa, D. Cipta, E. Karsa. Jawabannya adalah B. Karya. Pengertian tersebut merupakan definisi karya menurut Selo Sumarjan. Kawan-kawan bisa mencari definisi dari karya, cipta, dan karsa. Itu menurut Selo Sumarjan, barangkali soal lain akan keluar sehingga bisa memahami perbedaan di antara yang lain. Atau nanti saya akan membuat soal yang mengemukakan tentang itu ya. Soal terakhir, kebudayaan rohania atau immaterial culture meliputi A. Karya dan cipta, B. Cipta dan rasa, C. Rasa dan karya, D. Cipta dan karsa, dan E. Karya dan karsa. Ini menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi ya, mendefinisikan kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Rasa dan cipta dinamakan kebudayaan rohaniah atau spiritual atau immaterial culture. Sehingga jawabannya adalah yang B. Cipta dan rasa. Oke, sekian kawan-kawan apa yang bisa saya sampaikan di video ini. Apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Dan apabila video ini dirasa bermanfaat bagi kawan-kawan, mohon bantu channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe. Jika bermanfaat juga silahkan kawan-kawan untuk men-share, karena barangkali kebaikan kita itu justru yang akan mengantarkan kita pada keberhasilan kita ya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.